warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menyampaikan materi bab 6 yang berisi yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bab 6. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Jika kita analisis, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung makna bahwa kita senantiasa harus bersatu. Kemudian konsep persatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan terakhir, 4, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Terus, bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dengan beberapa aspek kehidupan berikut ini. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kemudian, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Konsep selanjutnya yakni konsep keempat yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai satu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat
memiliki faktor-faktor integrasi bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiga Sang Saka Merah Putih, empat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lima Bahasa Indonesia, dan terakhir 6 yaitu Sumpah Pemuda. Konsep kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atau setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Kemudian ada konsep terakhir, yaitu substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, negara, dan bangsa. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu cinta tanah air, dua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, tiga menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, empat berjiwa pembaharu, lima tidak kenal menyerah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam suatu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang biasa disebut Nusantara. Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun keadaan tersebut justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, misalnya dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik. Sekalipun secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduk dan yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Hal ini menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia. Sudah sewajarnya setiap insan yang merasa dirinya warga Indonesia merasa bangga. Kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu mempunyai menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia dan negara di mana pun kita berada. Kita juga akan selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sudawa diantaranya sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat. B. Memiliki keanekaragaman dan berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sebagainya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Yang D. Semangat Sumpah Pemuda selalu masuk di jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang E. Memiliki tata krama dan atau kerahmatan warga negara Indonesia. Yang F. Letak wilayah yang amat strategis, yaitu posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang G. Keindahan alam Indonesia tidak disaksikan lagi, misalnya pantai-pantai dan sebagainya. Yang H. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur, yaitu tidak sedikit menarik wisata untuk datang ke Indonesia. Yang I. Wilayah sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi, yaitu meliputi daratan seluas 2.025.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi.
J. Tanah amat subur dan kaya akan sumber alam. Selain hal-hal di atas merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita juga pernah dipercaya untuk menjadi tuan rumah KTT Non-Balok pada tahun 1992 dan Indonesia juga termasuk perintis dan pendirinya gerakan Non-Balok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan. Sebagai bukti rasa cinta dan bangsa sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, bangsa di antara seniman kita menghafizkan dalam bentuk. Lanjut bagian C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia adalah hal yang mutlak harus dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. B. Geografis. C. Munculnya gejala etnosentrisme. D. Melemahnya nilai budaya bangsa. Dan E. Pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama-sama, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaan Ilmani. Apa yang kalian rasakan setelah menyanyikan lagu tersebut? Sebagai warga negara yang baik, tentu saja kalian akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia yang diliputi berbagai keanekaragaman. Akan tetapi, keanekaragaman tersebut tidak menyebabkan bangsa dan negara Indonesia terpecah belah, akan tetapi senantiasa bersatu padu. Lagu di atas merupakan tekad bangsa Indonesia untuk senantiasa merasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud, maka keutuhan negara akan senantiasa terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berkeutuhan, berkeperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan.
Nilai-nilai Pancasila harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat kalian amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Dalam kehidupan di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling tolong-menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Sikap dan perilaku-perilaku yang disebutkan tadi harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.